Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Bapak Ibu salihin salihat, para cinta Al-Quran yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam halaqah tadabbur Al-Quran. Insyaallah di pagi hari ini di akhir-akhir bulan Dzulhijjah, Jumat ini kita akan menadabburi surat Al-Ahzab, masih di surat Al-Ahzab. Insyaallah di halaqah ke-424 kita akan membaca dan menadabburi surat Al-Ahzab ayat 44 sampai 50. Di ayat 43 yang pada pekan lalu kita baca menjelaskan tentang salawat Allah kepada kita dan juga malaikatnya, kita baca ulang sebagai sambungan reviewnya supaya tidak terputus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini di ayat 43 Allah menjelaskan makna yusalli, bersalawat itu adalah merahmati kita, dan juga malaikat melakukan hal yang sama. Kalau Allah merahmati, memberikan rahmat, kalau malaikat membawa rahmat Allah kepada kita. Untuk apa? Tujuannya adalah liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, supaya mengeluarkan kita dari kegelapan, dari az-zulumat. Bapak coba perhatikan, az-zulumat di sini bentuknya plural, az-zulumat. Kemudian ilan nur, nurnya satu. Kalau dipluralkan al-anwar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut az-zulumat itu plural dan al-nur itu satu? Karena kegelapan itu macamnya banyak. Ya. Ada az-zulumat disebut dengan kita itu gelap karena tidak tahu. Jadi orang berada di zulumat karena tidak kenal Allah, itu zulumat. Az-zulumat itu juga kita tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Para sahabat tahu menyembah berhala nggak boleh, tapi pada waktu itu nggak bisa apa-apa, masih dalam tekanan. Ya, kita tahu ini yang halal, ini yang haram, tapi kita nggak bisa milih karena kondisi sistem yang membuat kita nggak bisa bebas memilih halal dan haram. Itu az-zulumat juga. Ada karena nggak tahu, ada karena terpaksa, ada karena ditindas. Az-zulumat itu artinya banyak. Termasuk az-zulumat itu adalah perbudakan antara sesama manusia. Itu terjadi kalau zaman dulu namanya budak, betul-betul diperbudak. Jadi yang satu dijadiin budak, gak bisa apa-apa, yang satu jadi majikan. Kalau hari ini perbudakan sistemnya lain juga begitu, yang begitu udah gak ada. Yang sekarang perbudakan namanya perbudakan kapitalisme. Jadi perbudakan dalam bentuk siapa yang punya kapital banyak, dia yang berkuasa. Ya, hari ini kita dipertontonkan, dunia makin tahu mana benar mana salah, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang terjadi sekarang di Timur Tengah ya, dari peristiwa Palestina dan terakhir peristiwa Iran. Nah ini az-zulumat, kita dibawa ilan nur, menuju cahaya. Kenapa demikian? Wa kana bil mu'minina rahimah, karena Allah Subhanahu wa taala rahimah, Masya Allah. Kalau rahim itu sayangnya betul-betul spesifik ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita? Kita lanjutkan hari ini ya. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Ya, salam di sini maksudnya tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Itu kalau kita baca, kita sambung misalnya di surat Yasin ada ya, salamun qaulan mir rabbir rahim.
Dan juga di surat Az-Zumar itu juga, di dalam surat Az-Zumar ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uhum wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun 'alaikum. Jadi kalau penduduk surga masuk itu sudah dari pintu surganya aja sudah salamun alaikum. Jadi salam itu merupakan tahiyat penduduk surga. Makanya kalau kita bertemu itu disunahkannya apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bukan gitu karena sekarang. Jadi salamnya adalah assalamu alaikum. Jadi itu salam atau tahiyat, cara menyapa penduduk surga, termasuk ketika bertemu dengan Allah. Tahiyyatuhum, orang-orang yang sudah dimuliakan Allah di dunia, sejak di dunia, itu cara berterima kasih kita nanti saat ketemu di surga ya salam. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Lah kalau kepada manusia assalamualaikum, lah kalau kepada Allah sih gimana caranya? Di sini cuma disebut salam. Ya, kita mengucapnya gimana nggak tahu ya. Yang jelas tahiyyahnya penduduk surga itu adalah salam. Assalamualaikum. Makanya kalau saya boleh memberikan gambaran yang lebih besar ini, kalau kita masuk surga itu tidak bisa langsung ketemu Allah. Makanya ketika tadi di surat Az-Zumar disebut hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Jadi malaikat itu menyambut dan mengatakan salamun alaikum. Terus juga ada salamun qaulan min rabbir rahim. Itu kalau boleh memberikan tafsir lebih luas lagi, ibaratnya Allah memberikan salam kepadamu. Gampangnya begini, kita nih diundang makan jamuan makan malam oleh seorang raja, pasti senang kan? Tapi yang menyambut pertama kali kira-kira siapa? Bukan rajanya. Pasti yang membukakan pertama kali siapa? Ajudannya. Lalu kemudian memberikan tempat kepada kita, ngasih tahu ya tempatnya di sini. Ketika duduk disambut sama pejabatnya level berikutnya, mungkin panglimanya, mungkin menterinya. Setelah itu bersama mereka dan dikasih tahu, dapat salam dari raja. Insya Allah raja akan bergabung 5 menit lagi, 10 menit lagi, gagal gitu. Dan puncak kenikmatan kita ketika diundang jamuan makan bersama raja adalah ketika yang undangnya datang. Kalau kita diundang makan malam oleh raja, tapi rajanya nggak ada, ya keren juga sih kita ke istananya, cuman kurang, ya kan? Makan jamuan makan malam sama raja, tapi yang nemenin menterinya, ini keren juga, cuman kurang. Tapi begitu rajanya datang, itu ya istimewa. Makanya kenikmatan tertinggi penduduk surga itu adalah yauma yalqawnahu, berjumpa dengan Allah, dan itu tidak bisa dilakukan oleh selain penduduk surga. Jadi rasa penasaran kita akan sirna. Kan kalau di dunia berdebat itu sampai sebagian juga mengkafirkan yang lainnya. Ya, ada yang juga hanya tafsir, jadi tidak mengkafirkan tapi mengatakan mereka itu sudah kelewatan. Itu kan kalau dalam perkembangan ilmu tauhid dan ilmu kalam kita sampai ada aliran yang disebut dengan al-mujassimah. Al-mujassimah itu gampangnya ya, karena ini diskursus ilmu kalam, orang-orang yang menyamakan dengan seperti hanya makhluknya. Allah punya tangan, Allah punya mata, tapi gimana nggak tahu lah. Ada yang seperti itu. Padahal ulama itu tidak bermaksud tajsim, kan perdebatan panjang. Ada yang menuduh Ibnu Taimiyah juga demikian. Ada yang menuduh Imam Malik juga mengatakan. Karena Imam Malik mengatakan menafsiri ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, al-istiwa'u ma'lum wa su'alu anhu bid'ah. Duduk itu udah tahu, orang kalau bilang duduk bersemayam tahu. Tapi kalau
itu kepada Allah nggak usah dibayangkan, nggak usah ditanyakan. Nah ini kalau kita penasaran dengan sesungguhnya seperti itu gimana? Nanti kalau ketemu sama Allah selesai. Gimana? Sekarang belum ketemu, ntaran aja deh. Gitu. Jadi kalau mau ketemu Allah gimana caranya? Masuk surga. Lah gimana cara masuk surga? Ikuti aturannya. Gitu. Tapi belum tentu masuk surga. Ya optimis aja. Belum apa-apa kita pesimis susah. Kita optimis saja. Rugi kalau seandainya kita tidak optimis. Kenapa? Karena kita hidup di alam yang tidak jelas. Yang baik belum tentu baik, yang jelek belum tentu jelek. Itu makin tidak jelas, itu makin dekat dengan hari kiamat. Kalau kita tidak punya optimisme, maka kita akan sulit mempertahankan nilai-nilai yang Allah ajarkan kepada kita. Wa a'adda lahum ajran karima. Ini kemarin juga sudah kita bahas. Allah sediakan kita ajran karima. Masya Allah. Ajran, apa bedanya dengan ujrah? Kalau ujrah itu adalah upah. Ingat ya, enggak apa-apa saya ulang ya. Ujrah itu upah. Saya kerja dikasih, ya itu upah. Sesuatu yang sifatnya adalah timbal balik yang sepadan itu disebut ujrah. Makanya kalau kita ke negeri Arab, di taksi itu tulisan atasnya, taksi kan bahasa Inggris ya, tulisan Arabnya ujrah. Kenapa? Karena itu harus bayar. Jadi sekarang ada taksi online nggak pakai tulisannya begitu, tapi tetap aja bayar. Nah itu bayarannya disebut ujrah, sebagai uang jasa. Tapi kenapa Allah menyebutnya ajrah? Karena balasan kebaikan kita itu tidak sesuai. Yang sesuai itu hanya untuk keburukan. Dan itulah disebut keadilan. Yang disebut keadilan itu bukan untuk kebaikan, tapi untuk keburukan. Ini keburukannya nilainya 7 ya dibalasnya 7. Tapi kalau untuk kebaikan Allah lebihkan. Satu kebaikan dibalas berapa? 10. Yang sedekah itu nanti dilipat gandakan, nanti dilipat. Itu disebut ajran karena tidak sesuai. Ya. Dan ini contohnya banyak di kita dengan anak-anak kita. Bapak kalau ngasih anaknya itu ujrah apa ajr? Ya kalau ujrah ya bersihin kamar dulu nih. Kalau kamu bersihin kamar nih 10.000. Kalau ditambah sama apa namanya toilet tambah 10.000 lagi. Kalau nyapu ngepel tambah 10.000 lagi. Nggak ada orang tua kayak begitu. Kalaupun ada, mohon maaf, dia mempekerjakan orang, itu pun borongan sifatnya, agak detail-detail gitu. Ya, ada orang yang kerja sama kita, kamu mau nggak kerja sama saya? Boleh. Ini paket, bukan paketan ya, satuan. Kalau bersihin jendela segini harganya, bersihin. Nanti dia kalau lagi capek, bersihin jendelanya doang dah, habis itu pulang. Bukan begitu. Itu ujrah, ada hitungannya. Tapi kalau ajr nggak ada. Dan balasannya juga bukan materi aja. Dibalas itu lebih dari sekedar materi. Makanya disebut ajran karima. Nanti ada ajran kabira, ajran azima. Ajran karima adalah balasan atau ganjaran yang memuliakan. Masya Allah, pahala yang memuliakan. Di dunia orang dapat materi tapi belum tentu dia dimuliakan. Ada orang duitnya banyak tapi dicibir, paling hasil korupsi. Nah, orang nggak percaya dia duitnya banyak, ya paling juga harus korupsi. Cuman yang ngomong juga mungkin orang yang mungkin iri juga, bisa jadi. Kenapa? Karena ajran karimah belum tentu. Oh mungkin kan namanya mulia itu bukan harta tapi jabatan, belum tentu juga. Ada orang pejabat tinggi juga nggak dihormati, ada. Udah paling tinggi dia jabatannya tapi dihina-hina, ada nggak? Ada. Oh mungkin karena gelar akademik profesor, doktor, gelarnya kalau ditulis 2 meter misalnya, belum tentu juga. Jadi sebenarnya ajran karimah itu sambungan dari tadi, wa kana bil mu'minina rahima. Nah, di ayat 45 dan seterusnya tema kita hari ini adalah penegasan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW yang pada pertemuan lalu itu berat tugasnya, bukan hanya menyampaikan tapi juga membuktikan risalah Nabi. Masih ingat yang kita bahas pekan lalu apa? Syariat yang berat. Apa?
mantan istri dari anak angkat itu boleh dinikahi yang pada saat itu aib. Contohnya bukan orang lain, bukan sahabat disuruh mempraktekkan itu, tapi langsung Nabi, karena ini berat. Makanya yang mampu melaksanakan itu ya Nabi. Nah, semakin tinggi keimanannya itu tidak pakai nawar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika dikasih tahu oleh orang-orang kafir, ente kan temennya Muhammad, terus kenapa? Masa teman kamu bilang semalam dia baru pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa dia pergi kemana tahu dah katanya. Terus kemudian Abu Bakar sederhana aja, yang ngomong itu siapa? Teman ente Muhammad. Bener dia ngomong, iya. Ya kalau Muhammad jangankan begitu, ngomong lebih dari itu aja saya percaya. Makanya kemudian Abu Bakar dijuluki apa sejak saat itu? As-Siddiq. Enggak pakai nawar dia. Kalau yang ngomong Nabi Muhammad saya percaya aja. Nah, itulah bentuk spesifikasi Nabi Muhammad. Makanya beliau disebut di ayat 45, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ini langsung saya baca dua ayat ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya sebagai cahaya yang menerangi. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini risalah Nabi Muhammad SAW ini sebagai yang pertama disebut tiga, syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Masya Allah, saksi. Nabi Muhammad itu menjadi saksi di dunia dan di akhirat. Saksi itu hadir. Makanya nanti ada kita ini di surat Al-Baqarah di awal juz 2 itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Syuhada al-nas itu kita. Jadi kita ini menjadi saksi di antara bangsa-bangsa dan umat lain. Saksi itu hadir. Kalau kita ingin menjadi umat yang memimpin, menjadi umat yang terbaik seperti yang tadi kita baca dalam surat Ali Imran, itu harus hadir. Hadir itu maksudnya hadir bukan hanya sekedar hadir, tidak cuek, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kehadiran yang akan menjadi kita fungsi khairul ummah. Kalau ada kemungkaran jangan diam. Kalau ada kebaikan juga jangan diam, support. Ada kebaikan itu full support, apa aja. Yang bisa support uang, bisa support tenaga, yang bisa support pikiran, yang bisa tiga-tiganya dilakukan. Yang tidak bisa, dia mendukung dengan cara yang dia memungkinkan. Ya, minimal dengan doa. Ya. Ada sahabat Nabi yang datang, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya fisik yang diberi oleh Allah, perintahkan aku ya Rasulullah. Jadi kalau kita lihat fungsi syahidan di dunia itu hadir. Nabi Muhammad selalu hadir menjadi saksi, dan nanti di akhirat, karena seperti yang tadi disebut ayat 44 itu adalah di surga, maka fungsi syahidan yang paling utama nanti di akhirat. Karena setiap nabi itu akan dipertontonkan kepada kaumnya. Misalnya Nabi Nuh itu dalam persidangan akhirat dia bilang, apakah kamu benar sudah menyampaikan risalahku? Sudah ya Allah. Mana buktinya? Coba kalau kayak gitu kan susah. Pengikutnya gak banyak, dikit. Mana buktinya? Nah, nanti yang hadir sebagai saksi adalah umat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad. Mana buktinya? Ya, kan kamu nurunin wahyu sama kami ya. Di dalam wahyunya ada cerita tentang Nabi Nuh. Jadi dia udah betul-betul menyampaikan risalahnya Allah. Jadi menjadi saksi, menjadi bukti, itu fungsi yang pertama. Yang kedua, mubasyir, memberikan kabar gembira. Maka dalam dakwah itu yang didahulukan adalah kabar gembira. Jangan takut-takut. Mendidik anak itu diberikan kabar baik. Ya udah, belajar yang rajin. Ujian tinggal 2 hari lagi. Emang kenapa ya? Udah selesai ujian, habis itu kita keluar kemana ya? Pokoknya selesai aja dulu. Itu mubasyirah. Tapi kalau kita ngancam duluan, susah. Ngancam itu belakangan. Makanya, tapi harus seimbang antara tabsyir dan antara tanzir.
antara memberi kabar gembira dan memberi peringatan atau ancaman itu harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang nanti aneh. Anak yang dipuji terus bagus, tapi kalau dia tidak pernah dikritik bahaya. Penguasa juga begitu, dipuji setiap hari, begitu dikritik, gatal telinganya. Siapa tadi yang kritik saya? Sebaliknya penguasa kalau dikritik aja terus nggak pernah diberikan apresiasi, capek juga. Kita dalam hidup kita seimbang. Memberikan kritikan bagus, tapi memberikan apresiasi, pujian, terima kasih itu juga bagus karena seimbang. Maka risalah misinya itu juga ada surga, ada neraka, harus seimbang. Dan begini, kita itu beribadah kepada Allah memang betul, tidak mengharap surga, tidak takut neraka, itu idealnya karena Allah saja. Tapi kalau itu sulit, kita lihat deh itu, kita baca nikmat surga. Ya Allah, di surga enak banget ya, nggak ada capek-capeknya, nggak ada mikir ini, nggak ada mikir itu, nggak ada kata-kata kotor, nggak ada kata-kata jorok, nggak ada kata-kata dusta, semuanya baik, enak banget. Kalau kita nggak sanggup membayangkan, geser, takut neraka. Jadi caranya begitu. Saya pernah ngasih motivasinya begini. Dalam sebuah pelatihan ini saya sebutkan ini kan terlalu tinggi ya, saya bilang, Bapak, Ibu, saya bilang, kalau yang bisa nyentuh atap ini saya kasih uang 1 juta. Oh, belum orang. Tapi ada juga, buat apa 1 juta gini banget, masa duitnya ada. Nah, berarti ada orang yang termotivasi dengan uang 1 juta kan? Tapi kalau itu tidak sanggup, dan saya bilang yang tidak berusaha melompat nyentuh itu, saya cabut kukunya. Mau takut orang. Jadi dia akhirnya melompat juga. Nah itu kira-kira begitu. Kita ini kalau tidak sanggup, yang paling tinggi memang nikmatnya berjumpa Allah, tidak sanggup membayangkan surga, ya, kita geser. Betapa ngerinya akhirat itu ketika kita tidak di surga. Kalau itu sudah berhasil, kita tingkatkan levelnya ke surga. Jadi memang harus imbang, nggak bisa kita itu hanya saya senang surganya aja dah, serem kayaknya, nggak mau membayangin neraka, nggak bisa. Itu harus seimbang. Makanya basyiran wa nadhira. Untuk apa? Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, untuk menyampaikan risalah Allah dan menjadi pencerah. Kita itu kalau menyampaikan sesuatu, jangan fokus pada masalahnya, fokus pada solusinya. Makanya itulah pencerah. Berhala banyak, tapi Nabi Muhammad itu fokus bukan pada berhalanya. Berhala itu dihancurkan nanti, masih lama sekali. Tapi fokus pada mencerahkan orangnya. Ini mohon maaf, ini yang terjadi pada kita hari ini. Kenapa Al-Fakir itu bukan semangat? Karena memang beberapa asatid dan guru-guru itu mencoba membantu pemerintah sekarang. Karena pemerintah itu kewalahan. Judi online itu ditutup, muncul lagi, ditutup, ada lagi. Jadi ini kalau cuma nutup aja kan itu teknis ya. Pola pikir masyarakatnya harus dicerahkan. Kalau masyarakatnya udah tercerahkan, jadi mereka mau buka dia tadi depan rumah juga nggak ada yang nyamperin itu. Jadi Nabi Muhammad itu dengan sifat syahid dan mubasyir wa nadhira, dan tugasnya menyampaikan risalah tadi itu wasirajan munira, mencerahkan. Makanya para sahabat itu, bayangkan dari tadi penggembala, para budak itu menjadi gubernur ya, di masa yang akan datang dia menjadi orang yang hebat. Makanya orang itu berproses, dan proses yang paling utama adalah mindset akidahnya, kepercayaan dia. Anak kita kalau udah tahu bahwa Allah itu segala-galanya, udah selesai, tenang banget. Dia pasti berbakti kepada orang tuanya, dia pasti menghormati gurunya, dia pasti gak akan cemas. Kenapa? Yang kasih rezeki itu Allah. Bapak ibunya mah hanya lewat aja, maksudnya menyampaikan saja, gak sombong dia. Nanti kalau saya keluar kota, yang ngasih rezeki juga Allah, yang ngawasi juga Allah. Bapak ibu memang gak ngawasi kamu, tapi yang ngawasi Allah. Jadi itu mencerahkan mindset otaknya. Makanya
Apa yang dilakukan Nabi cara berdakwah? Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ya. Sampaikan kabar gembira kepada orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang beriman itu dia lebih kepada mindsetnya. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh jadi kita ini bukan negara yang makmur, tapi mindset kita itu membuat kita juga beda. Negara-negara maju yang makmur itu, yang katanya dengan kemakmurannya, kejujurannya, tapi sebagian, ya, saya tidak katakan semua. Mohon maaf, negara yang paling makmur di dunia ini hari ini disebut paling bahagia itu adalah negara-negara Skandinavia, Finlandia, Norwegia, Denmark, misalnya yang hidup di Eropa Utara. Tapi rata-rata orang di sana adalah orang-orang yang tidak beragama. Tidak beragama itu bukan dia tidak punya agama, punya agama sebagian, tapi nggak mau ikut aturannya. Karena mohon maaf tidak percaya pada aturan agamanya. Ya, sebagian sekarang sudah masuk, Muslim itu sudah mulai masuk di negara-negara itu. Tapi kenapa orang-orang itu juga masih stres? Ya, karena dia hampa. Dia orang jujur, alhamdulillah, anaknya baik, ya. Pajak tidak ada dikorupsi, orang yang bersalah dia dihukum, penegakan hukumnya terjamin. Kok masih ada orang stres? Nilai spiritualnya hilang. Kepercayaan kepada sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Nah, orang ateis begitu. Dia melihat pada fungsinya. Ya, makanya mohon maaf, masjid kayak gini bagus, masjid itu nyaman, ada AC-nya, bersih, ya, karpetnya empuk, ya, imamnya juga pilihan, muadzinnya juga masya Allah. Tapi suasana di dalam masjid itu tadi semua adalah pendukung. Suasana di dalam masjid itu adalah ketika kita bisa menghadirkan kekhusyukan, dan itu faktor utamanya bukan itu membantu saja. Makanya Bapak dan Ibu, kalau DKM-nya punya project paling utama adalah supaya orang yang beribadah di sini nyaman senyaman-nyamannya. Dan paling nyaman itu adalah ketika khusyuk. Bukan nyaman dari fasilitasnya. Fasilitas itu salah. Dan itu tidak mudah. Kalau orangnya misalnya dia angkuh dan sombong, fasilitas bagus, nggak nyaman orang. Coba aja kalau yang datang di sini digalakin, pasti emang sih masjidnya bagus, tapi kayaknya galak, nggak nyaman dia. Fasilitasnya bagus, suasana spiritualnya harus membawa. Nah, ini tidak bermaksud satu tempat ke tempat lain. Bahwa kalau mendapatkan suasana itu, saya pernah praktekkan itu. Makanya dulu ketika saya kuliah, saya pernah punya project di bulan Ramadan. Itu setiap hari saya ingin sholat tarawih di masjid yang berbeda. Dan itu saya cuma melakukan sekali seumur hidup itu, waktu baru kuliah itu. Jadi tanggal 1 di masjid A, tanggal 2 tarawih di masjid B, sampai tanggal 30. Jadi ada 30 masjid. Setelah saya selesai itu, saya evaluasi. Kok saya nyaman di masjid ini, kenapa ya? Saya tidak nyaman di masjid ini, kenapa ya? Nah, terus saya ulang lagi tuh, masjid yang paling nyaman tuh saya datangi. Saya perhatikan, masya Allah, dari sejak imamnya, jamaahnya, itu luar biasa. Pantesan saya ngerasa nyaman. Jadi itu baru sekali aja udah terasa. Lalu saya juga pergi ke satu tempat yang lagi, masjidnya juga nggak jauh beda. Kenapa kok kurang nyaman di masjid itu? Padahal suara imamnya yang dibaca juga nggak beda-beda jauh, beda tipis lah. Karena memang ternyata di situ, di situ DKM-nya pada bertengkar, nggak akur mereka. Jadi berpengaruh secara non fisik. Ini sama juga. Bapak Ibu dapat harta banyak, tapi mohon maaf, syubhat atau naudzubillah haram. Dengan dapat harta yang tidak lebih banyak dari yang pertama tadi saya sebut, tapi dijamin kehalalannya, itu nanti kenyamanan spiritualnya beda.
Ini ada fakta yang sudah sangat lama sekali. Makanya kalau saya sebut angkanya juga udah nggak berarti. Dulu ada orang di zaman dulu ya, korupsinya itu 3 juta. 3 juta zaman dulu ya. Sekarang 3 juta mah ya, banyak juga sih, cuman korupsi 3 juta ya, korupsi 3 juta. Zaman dulu saya masih ingat. Zaman dolar masih di bawah 2000. Kalau 2 juta itu berapa tuh zaman dulu? Nah akhirnya ini orang nggak ketangkap nih, dia korupsi tapi nggak ketangkap. Apa yang terjadi? Setelah jelang-jelang dia pensiun, anaknya ini kecanduan obat-obatan, dan dia biaya rehabilitasinya untuk sampai sudah agak mendingan bisa dibawa pulang, itu menghabiskan dana seperti halnya saat dia korupsi. Bayangkan itu cerita, dan beliau itu sudah bertaubat, orang itu sudah bertaubat. Ditangkap nggak? Nggak ditangkap, alhamdulillah udah taubat. Nah, poinnya bukan di regulasi hukumnya. Saya poinnya apa? Kita ada pengaruh spiritual terhadap apa yang kita lakukan. Makanya maksiat yang kita kerjakan akan berpengaruh. Ini saya ngomong kok nggak didengerin anak saya. Kok saya ngomong istri saya malah bantah. Coba dievaluasi. Kita kasih mereka yang halal nggak itu? Jadi ada sesuatu yang sifatnya spiritual. Makanya pesan Allah selain tadi memberi kabar gembira, ada memberikan fadl, keutamaan. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adzahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Jangan taat, jangan kamu ikuti, jangan kamu itu oke-oke aja sama orang kafir dan orang munafik. Ya. Jangan engkau menuruti orang kafir dan orang munafik, jangan engkau hiraukan gangguan mereka. Tawakallah kepada Allah, cukup Allah saja sebagai pelindung. Jadi maksudnya apa? Kita dakwah, sampaikan aja. Kita kerjakan saja. Jangan hiraukan. Mereka mau meneror, mereka mau berbuat ini. Nah, fokus. Nah ini dalam kegiatan dakwah itu saya sering ketika ada tim-tim yang membantu ya. Tren sosial media itu bagus. Tapi kalau dakwah kita berbasis sesuatu yang trending, itu kita disetir sama orang. Ya kan, dunia itu kita sekarang ini sedang dikuasai oleh kapitalis. Siapa yang punya modal dia berkuasa. Ada istilah anak-anak sekarang, selain donatur dilarang ngatur itu kan. Betul nggak ada istilah itu? Iya kan? Itu kapitalis. Seolah-olah kalau dia punya segala-galanya dia ngatur. Gitu. Padahal harusnya nggak begitu. Semua orang punya hak yang sama gitu. Ya, nah ini jangan hiraukan. Kalau itu dia ngasih duit tapi dia nggak benar, ya harus dikritik, ya, harus jangan diterima. Nah baru kemudian berpindah pada aturan sosial, yaitu tentang pernikahan, ketentuan tentang hukum pernikahan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ini menarik ya, lagi ngomong bahas perang, bahas keluarga Nabi Muhammad, kok bahas perkawinan. Karena hukum sosial. Ada orang mengatakan Quran gimana sih, nggak jelas sih. Habis ngomong A, temanya harus A, lanjut temanya B. Habis tema B, temanya melompat lagi. Karena perkawinan itu perlindungan terhadap diri dan harga diri. Ingat, di pertama itu membahas tentang Zaid bin Harisah yang dipanggil Zaid bin Muhammad, dikritisi sama Allah, kan? Tidak boleh. Zaid itu bukan anak Muhammad. Zaid itu anaknya Harithah. Nah maka perkawinan itu juga harus detail. Ini sampai di sini ya, saya bacakan terjemahan. Wahai orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri, sebelum berjima berhubungan badan, maka tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berikan mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan ini pernah dicontohkan para sahabat. Menikahi seorang perempuan, belum berhubungan badan, kemudian dicerai, ya nggak ada iddahnya, ya, karena belum berhubungan badan.
Tapi mereka wajib diberikan mut'ah. Mut'ah itu bukan mahar, mahar mah sudah selesai. Mut'ah itu kalau bahasa sekarang ya uang belas kasih ya. Uang kerahiman bahasa sekarang begitu, uang kerahiman. Loh kok saya dicerai? Saya cerai aja deh kamu, saya cerai aja. Tapi ini bekalnya udah dikasih. Beda dengan orang yang sudah berhubungan badan, apalagi sudah punya anak, sudah punya rumah, itu diatur di ayat lain. Nah, unik sekali Al-Quran ini. Pembicaraan tentang perceraian itu ada di surat Al-Baqarah. Sebagian banyak itu ya, kalau punya anak bagaimana, terusnya tolak itu 2 kali, nanti ada talak baik dan seterusnya, itu surat Al-Baqarah. Nanti ada di surat At-Tolak. Lah ini kok adanya mempelai di sini? Nah, ini unik ya. Dan yang dibahas unik lagi, kalau menikahi perempuan dan statusnya kan dia belum berhubungan badan, udah tidak ada iddah. Begitu kamu mengumumkan cerai dan orang lain tahu, bebas nih bisa dinikahi di perempuan ini, karena belum saya sentuh misalnya. Nah itu peraturan unik ya. Karena yang kemarin beda nih. Yang kemarin apa? Perempuan dia adalah mantan istri dari anak angkat, ya kan? Kalau udah selesai iddahnya kamu nikahi. Ya. Waduh, aib itu. Nah ini syariat, kamu nikahi. Sekarang juga syariat juga. Kalau perempuan sudah dicerai dan dia belum berhubungan badan, nggak pakai iddah, nggak pakai iddah. Ya. Dan itu berapa lama? Kan kita nggak tahu. Ada orang itu nikah kemarin, sorenya dicerai, bisa seminggu lagi dicerai. Tapi dipastikan bahwa saat dicerai itu belum berhubungan badan. Mau sehari, 2 hari, yang penting belum berhubungan badan. Misal, mohon maaf ya, saat dinikahi dia sedang haid kan. Haid kan perlu waktu kurang lebih ya 5-1 pekan normalnya ya. Ada yang kurang, ada yang lebih, kurang lebih. Nah setelah 1 pekan dia misalnya sudah suci ya, harusnya mereka berhubungan badan, tapi kemudian tidak berhubungan badan dan dicerai, ya tidak ada iddah. Loh kok begitu? Ya itu aturannya. Karena iddah itu istibra'ul arham, membebaskan rahim dari keturunan. Jadi kalau nanti dia hamil, jelas bukan dari mantan suaminya, karena belum pernah berhubungan badan. Gimana tahunya? Ya harus mereka ngasih tahu. Suaminya ngasih tahu, istrinya juga mengakui belum berhubungan badan. Nah ini aturan ya. Ada hikmah lainnya. Saya tambahkan lagi. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa'a Allahu 'alaik wa banati 'ammika wa banati 'ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ini masih melanjutkan wanita yang boleh dinikahinya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Nah ini jelas ya, yang telah kau berikan mas kawinnya. Jadi kita udah bayar mas kawin meskipun nyicil ya, karena mas kawin nyicil boleh ya. Kalau udah akad, udah bayar mas kawin itu udah sah, udah halal. Dan hamba sahaya itu dulu ya, sekarang udah tidak ada, yang kau miliki termasuk apa yang kau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan kepadamu. Demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki bapakmu dan anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Itu maksudnya apa? Sepupu ya. Dan sepupu itu boleh. Sepupu itu saudara paling dekat yang boleh dinikahi. Dan anak-anak perempuan dari saudara ibumu yang turut hijrah bersamamu, sepupu dari pihak ayah dan sepupu dari pihak ibu itu boleh dinikahi. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu. Yang terakhir itu khusus Nabi. Kalau yang orang lain tidak boleh.
Kalau seorang perempuan datang, ya Rasulullah, saya menghibahkan diri saya untuk engkau, itu udah boleh. Kalau orang lain nggak bisa, orang lain harus memenuhi syaratnya. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya. Kalau Nabi Muhammad begitu aja ada boleh. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Gitu. Sekalipun dapat tawaran begini, ada orang, ya Rasulullah nikahi saya, dan saya cariin kamu. Akhirnya dia dinikahkan dengan sahabat Nabi. Itu meskipun ini disebut tapi tidak pernah melakukan. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi menginginkannya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin, kami telah mengetahui apa yang kamu wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebagai penutup sebelum kita berpisah, aturan tentang pernikahan itu Allah sebutkan, dan menarik, Allah tidak menyebutkan dalam satu aturan besar. Bukan berarti begitu ya, karena Allah punya momen untuk menyampaikan itu dipisah di dalam beberapa tempat. Makanya surat Al-Baqarah itu menjadi surat yang paling penting dan ditaruh di depan, karena lebih dari setengah kosakata Al-Quran ada di sana. Surat Al-Baqarah itu disebut juga dengan Az-Zahrawan, surat yang menyinari, karena memang isi syariatnya banyak. Kita kalau hafal surat Al-Baqarah luar biasa. Termasuk juga surat yang paling ditakuti para setan dan para jin. Makanya kalau kita baca surat Al-Baqarah sempurna, rumah kita dijaga 3 hari. 3 hari. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah sempurna, insya Allah kita yang bacanya, rumah kita kagak ada setan yang masuk rumah kita, nggak ada. 3 hari itu sempurna, 2 jam. Ada yang minimalis. Nah, orang-orang sibuk biasanya ngambil yang kedua tuh, yang baca awal surat Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah, dia baca pagi, itu disebut dengan zikir pagi ya. Akan Allah jaga sampai petang. Itu expirednya 12 jam. Baca nanti malam dijaga sampai pagi. Itu ada disebut dengan zikir pagi dan petang. Di antaranya ya, karena ada beberapa azkar lainnya. Nah, maka aturan-aturan ini nanti Allah sebar. Nah, di antaranya ada di dalam surat Ahzab. Kenapa surat Ahzab? Surat Ahzab ini spesifik karena kondisinya dalam peperangan, maka yang disampaikan harus betul-betul yang tidak normal kondisinya. Kayak tadi itu pernikahan dengan mantan istri, anak angkat. Oh, mereka bukan anak kandung, boleh nikahin. Terus perceraian dengan istri menjadi dia tidak jadi istrinya, tapi nggak pakai iddah. Loh, gimana itu? Ya itu kondisi tidak normal. Ada nggak orang baru dinikahin harus dicerai? Ada nggak Pak? Tapi nggak normal kan? Biasanya perceraian itu umumnya terjadi setelah cukup lama karena ada konflik. Makanya ini kondisi yang sangat khusus. Terus kemudian menjelaskan kebalikan dari al-muharramat minan nisa. Siapa mahram yang nggak boleh dinikahi? Di sini ada saudara tapi boleh dinikahi. Siapa? Sepupu. Hikmahnya seperti apa? Dan kenapa itu? Ini masih bersambung, masih ada sambungannya di ayat 51, 52 dan seterusnya. Terkait nanti termasuk adab-adab bagaimana kalau masuk rumah. Ini dari peperangan masuk ke rumah. Nanti ada hikmahnya, insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Di akhir perjumpaan kita, jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina supaya Allah segerakan kemenangan untuk mereka. Orang-orang zalim yang tidak mau bertaubat, Allah SWT selesaikan dengan kekuasaan dan caranya. Kita doakan anak-anak kita yang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang haji, mudah-mudahan segera sampai di rumah dengan membawa haji mabrur. Kita yang belum berkesempatan mudah-mudahan bisa menunaikannya di masa-masa yang akan datang. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.